Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, terutama ke Pak dosen, Pak Irfan Fatoni, Eskom Mkom yang saya hormati, dan juga rekan-rekan semua mahasiswa sistem komputer Universitas Pamulang, Kampus Serang. Perkenalkan, saya Ruyani dari mahasiswa Prodi Sistem Komputer kelas SKME 002. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan atau presentasikan kaitan dengan tugas yang diberikan, yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap sebuah program aplikasi sederhana yang mencakup beberapa elemen penting atau konsep penting dalam pemrograman, yaitu ada array, struktur, ada pointer, dan juga ada fungsi. Nah, langsung saja. Pertama, saya akan jelaskan sedikit kaitan dengan pengertian dari array. Apa itu array? Adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam satu nama variabel, ya. Nah, itu pengertian dari array. Yang kedua ada struktur. Nah, itu apa itu struktur? Struktur adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data berada dalam satu entitas. Itu untuk struktur. Yang ketiga ada pointer, variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dan yang terakhir adalah fungsi. Itu fungsi adalah kode blok mandiri yang dapat dipanggil kapan saja dan dapat menerima parameter yang mengembalikan nilai. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang konsep program yang kita buat, yaitu array, struktur, pointer, dan juga fungsi. Nah, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi C++. Nah, saya sudah membuatnya, sudah menyimpannya. Project saya sudah saya simpan. Oke, kita search aja di running. Nah, ini adalah tugas saya, nih sudah saya buat. Ini adalah tampilan dari C++. Saya menggunakan C++ itu 5.11 versi jadul ya. Sekarang kan sudah versi 6 kalau nggak salah. Nah, pada kesempatan ini di C++ ini, di codingan ini ada itu tadi yang sudah saya jelaskan, ada beberapa konsep, ada array, struktur, pointer, dan juga fungsi. Nah, pada bagian awal kita akan mendeklarasikan identitas dari saya gitu ya, sebagai pembuat dari program ini. Itu ada const data string, nama, string name, string class ya, dan juga ini lebar layarnya 80 ya. Nah, kenapa menggunakan string ini? Karena teks ya bentuknya ya. Itu. Yang kedua ada struktur mahasiswa. Nah, ini struktur ya. Ini bahasa yang kita gunakan, konsep struktur. Ada nama, name, kelas, dan juga prodi. Nah, di struktur ini kita akan menginputkan secara manual nama, name, kelas, dan prodi yang terserah kita itu ya. Nah, ini ada utility function atau fungsi tambahan, ada clear screen. Ini untuk membersihkan layar ya, itu ya. Nah, ini yang selanjutnya ada tunggu kembali. Ini adalah fungsi yang saya gunakan untuk kita kembali ke menu utama ya. Ini adalah titik 0 nih. 0 ya. Ini ketika kita ketikkan 0, maka dia akan kembali ke menu utama gitu. Nah, ini yang pertama itu kita array. Nah, di array ini adalah itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa array itu adalah kumpulan variabel. Nah, di sini saya menggunakan array satu dimensi, di mana mempunyai 5 data itu ya. Nah, tapi saya di sini sudah saya ubah ininya menjadi bukan nilai mahasiswa ya, nilai mahasiswa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 yaitu. Nah, nanti kita inputkan secara manual di array-nya itu, di nilai array-nya nanti akan muncul secara otomatis hasil inputan dari kita. Nah, selain itu juga dia akan langsung membaca total nilainya, rata-rata, nilai maksimum dan minimum gitu ya.
Nah ini kalau kita perhatikan, ini adalah fungsi logikanya nih. Jika angka I maksimal lebih dari maksimal, nah ini adalah fungsi logikanya nih untuk menampilkan di sini di chart-nya ya, di count. Masih menggunakan clear screen juga. Kenapa banyak clear screen? Karena tadi karena saya ketika ke menu utama itu dia tidak menampilkan yang sudah kita inputkan, tapi itu ke menu utama. Nah, ada struktur ini kita misalkan nih masukkan nama di struktur ini, masukkan nih, masukkan kelas, masukkan prodi. Nah, ini nanti akan muncul sesuai dengan inputan kita. Nah, strukturnya itu mahasiswa. Nah, yang selanjutnya ada pointer. Nah, pointer itu tadi untuk mencari alamat memori dari nilai itu. Misalnya ini nilainya intinya 100 nih. Nanti dia akan mencari alamat dari satu memori. Yang terakhir ada fungsi yang saya gunakan ini hanya sederhana, yaitu fungsi perkalian. Sebenarnya banyak ya fungsi itu, ada bisa penjumlahan, bisa pengurangan, pembagian, perkalian. Nah karena di sini fungsi perkalian, nah di sini sudah saya inputkan lagi nih di chartnya, nanti akan tampil itu adalah masukkan angka pertama. Kalau ini kan bisa kita ganti ya, angka pertama terserah kita. Nah ini masukkan angka kedua. Nanti secara otomatis ketika kita inputkan dia akan mengkalikan, karena di sini menggunakan tanda ini ya, A kali B gitu kan, karena nilainya berapa akan kali. Nah itu hasilnya itu. Nah ini menu utamanya. Menu utama nanti yang akan tampil setelah kita running, yaitu ada menu array, menu struktur, menu pointer, menu fungsi perkalian, dan juga keluar ya, menu keluar. Nah ini main programnya nih ya, itu. Nah ini sampai sini untuk penjelasan ini ada 183 baris kode. Nah ini, nah kita langsung saja nih ke demonya atau untuk menjalankannya. Nah kita running dulu ke sini, masuk ke sini, compile and run, sambil men-save ya, compile and run. Nah, oke. Kita tunggu sebentar. Nah ini dia. Ini dia tampil nih ya. Selamat datang di headernya, ada kan yang tadi sudah jelaskan nih. Sini ada headernya yang paling atas nih. Ini, nah ini ya, constant string namanya, nama saya. Nah name kelasnya ada di sini. Oke. Selanjutnya ada menu utama. Nah, menu utamanya ada tadi di sini. Itu ada, nah ini menu utama. Nah ini ada array ya, menu array, menu struktur, menu pointer, menu fungsi, perkalian, keluar itu ya. Nah itu. Sekarang kita misalkan mau inputkan, kita cek dulu menu array test ya. Kita ketikkan 1 ya. Kita ketikkan 1. Kenapa kita ketikkan 1? Karena array di sini ada pada nomor 1 gitu ya. Kita ketikkan 1, pilih menunya 1 ya. 1, enter. Nah, dia akan muncul nih. Nah, ini pindah layar ini ya. Pindah untuk dia karena clear screen, nanti ketika kita inputkan dia clear screen, langsung menampilkan ini ya, nilai mahasiswa 1, 2, 10, 20 misalnya, 30, 40, 50. Oke, nah ini mahasiswa satunya isi arraynya itu 10, 20, 30, 40, 50. Nah dijumlahkan jadi 150, benar gak ya? 50, 90, 120, ya benar, 50, rata-ratanya 30 ya, itu ya. 150 bagi 5 ya 30. Nah ini nilai maksimal 50 nih, mahasiswa ke 5 itu mendapatkan nilai maksimal, paling maksimal 50, dan ini. Nah itu array. Kita untuk kembali ke menu utama, untuk kembali ke menu yang ini nih, yang menu yang ini, maka kita ketikkan nanti 0 di sini kan. Ada perintah ketik 0 untuk kembali menu utama. Kita ketikkan 0. Nah, dia kembali ke menu utama nih. Setelah itu kita ke struktur 2. Nah ini di menu struktur kita masukkan nama sesuai dengan perintah yang di sini nih, di mana masukkan. Nah ini masukkan nama nih ya, struktur cinnya ya, cinnya adalah ignore ya, code-nya itu masukkan nama. Nah ini misalkan namanya sama saya ya, Ruyani, masukkan name ya, sesuai yang ini name 24 10 91 90 217, kelasnya 02 SKME 002, prodinya sistem komputer ya. Oke, enter. Nah
dia langsung menampilkan hasil inputan kita ketika kita enter. Nama Ruyani, nah ini sesuai dengan inputan yang di sini nih ya. Nah ini ya, nih jadi hasil inputan ke sini langsung masuk ke sini. Nah ini dia langsung clear screen ya. Clear screen itu artinya dia menghapus hasil di sini. Nah ini clear screen, dia tampil header yang ini nih. Nama name mahasiswa kan ini ya, mahasiswa nama, mahasiswa, nah ini sesuai dengan ini ya. Oke, itu setelah itu kita ke nol lagi, menu utama, kita ke pointer, 3 pointer. Nah kita pointer ada di baris yang ke, nah ini pointer ini nilainya 100. Nah dia langsung otomatis membaca alamat memori ya, alamat memori dari sebuah nilai 100 ini dia langsung membaca nih ya. Nah itu setelah itu kita kembali lagi 0, kembali. Nah kita ke fungsi ya, keempat fungsi. Setelah itu kita enter. Nah ini fungsi, masukkan angka pertama nih, masukkan angka pertama. Nah ini di sini ya, di sini masukkan angka pertama. Angka pertamanya terserah kita mau berapa, mau misalkan 20. Oke, kita enter. Masukkan angka kedua 30. Oke, berarti nanti logikanya hasilnya gini, angka pertama dikali angka kedua, ini A kali B gitu ya, karena di sini A, angka pertamanya A, angka keduanya B itu. Setelah itu kita enter. Nah dia langsung menampilkan hasil kali dari 20 kali 30 adalah 600 benar ya. Itu fungsi ya. Bisa kita penjumlahan atau pembagian. Itu kita 0. Nah untuk keluar kita 5. Setelah itu kita enter. Nah terima kasih, program selesai, enter. Nah itu hilang semua. Nah itu mungkin penjelasan kaitan dengan ini. Saya sadar ini masih jauh dari kata sempurna, masih dalam tahap belajar. Saya juga mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Pak Irfan Fatoni, Eskom Mkom, yang terus selalu memberi bimbingan kepada mahasiswanya, dan juga mudah-mudahan Pak Irfan ini selalu diberi kesehatan ya, dan rezeki yang penuh barokah. Itu saja mungkin dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.